Pemirsa, berikut kami sampaikan rangkuman peristiwa yang terjadi di Kalimantan Barat sepanjang tahun 2024. Berbagai peristiwa ini kami rangkum dalam segmen Kilas Balik 2024. Tahun 2024 menorehkan berbagai cerita di Kalimantan Barat, mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah. Berbagai isu besar, mulai dari kesehatan hingga hukum, mewarnai perjalanan provinsi ini. Dari awal tahun hingga Desember, serangkaian peristiwa terjadi, menjadi cerminan perjuangan bersama dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan wilayah. Berikut kasus-kasus yang terjadi dalam Kilas Balik Kalimantan Barat 2024. Tahun 2024 menjadi lembaran perjalanan Kalimantan Barat yang penuh dinamika, mencatat berbagai peristiwa yang mencerminkan tantangan sekaligus kerja keras untuk mengatasinya. Dari persoalan kesehatan hingga hukum, provinsi ini menghadapi ragam isu yang menarik perhatian. Salah satu sorotan adalah meningkatnya kasus demam berdarah dengue atau DBD pada awal tahun, di mana sebanyak 258 kasus ditemukan di 8 desa di Kecamatan Sungai Raya. Isu kesehatan lainnya turut menyeruak pada Mei dengan tingginya angka pasangan yang mengalami kesulitan hamil mencapai 716 kasus. Tidak hanya isu kesehatan, permasalahan hukum dan keamanan juga menjadi perhatian utama sepanjang tahun. Kasus narkoba mendominasi sebagian besar laporan kriminal, seperti yang terjadi di Lapas Sintang, di mana warga binaan permasyarakatan atau WBP dengan kasus narkoba menjadi yang tertinggi. Di Mempawah, Satuan Research Narkoba berhasil mengungkap 33 kasus dengan 34 tersangka hingga pertengahan Juni. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Landak pada Juli menetapkan 1 DPO dalam kasus korupsi pembangunan Pertades, menambah daftar pekerjaan rumah di bidang hukum. Memasuki akhir tahun, berbagai penegakan hukum menunjukkan progres signifikan. Hingga November, Polres Landak menangkap 32 tersangka kasus narkotika, sementara Polda Kalimantan Barat mengungkap 23 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Catatan tahunan pun ditutup dengan angka mencengangkan di Ketapang, di mana tercatat 788 kasus pidana umum sepanjang 2024. Berbagai peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya sinergi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tantangan sekaligus membangun masa depan Kalimantan Barat yang lebih baik. Tahun 2024 menjadi babak penuh tantangan bagi Kalimantan Barat, khususnya dengan fenomena banjir yang tak henti melanda berbagai wilayah sepanjang tahun. Derasnya curah hujan dan pengaruh perubahan iklim menjadi salah satu pemicu utama yang mengakibatkan banjir berulang kali menerjang pemukiman warga, merusak infrastruktur dan menguji daya tahan masyarakat setempat. Sejak awal tahun hingga penghujung Desember, banjir telah meninggalkan jejak duka mendalam di berbagai kabupaten, menuntut perhatian dan aksi nyata dari semua pihak. Berikut fenomena banjir dalam Kilas Balik Kalimantan Barat 2024. Awal tahun dimulai dengan duka di Nanga Tepuai, di mana 500 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat banjir yang merendam pemukiman mereka. Kondisi serupa kembali terjadi di bulan Maret ketika banjir besar melanda 8 kecamatan di Sintang, mengakibatkan 6.603 keluarga terdampak. Tak berhenti di situ, bulan Mei menjadi saksi dari derita yang lebih luas, dengan banjir bandang yang menerjang 17 desa di Melawi dan memaksa 1.448 keluarga dari 6 kecamatan di Landak untuk menghadapi kenyataan pahit yang serupa. Berlanjut ke semester kedua, hujan lebat di Agustus menenggelamkan desa Darit, Landak dengan genangan air hingga 1,5 meter. Sementara itu, September menyaksikan ratusan rumah di Desa Pasir terendam air, dan Ketapang di bulan Oktober menjadi wilayah berikutnya yang tidak luput dari terjangan banjir.
Sebagai penutup tahun, Singkawang kembali dirundung banjir yang memaksa warga untuk bertahan di tengah kondisi yang sulit. Sekaligus menegaskan bahwa banjir adalah persoalan serius yang harus diatasi bersama. Banjir di Kalimantan Barat bukan sekedar fenomena alam, melainkan tantangan yang mengingatkan akan pentingnya mitigasi dan adaptasi. Kehidupan masyarakat yang terdampak menjadi cerminan ketangguhan sekaligus panggilan untuk perubahan. Dari kesulitan ini, semangat untuk bangkit dan menjaga alam tetap hidup di tengah ancaman yang kian nyata. Tahun 2024 menjadi momentum tersendiri bagi Kalimantan Barat, di mana pesta demokrasi yang digadang masuk zona merah ternyata berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Kedewasaan masyarakat menjadi kunci wajib lahirnya pemimpin baru yang membangun kesejahteraan dan kemajuan bagi daerahnya. Dan Kalimantan Barat akan dipimpin gubernur dan wakil gubernur baru, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan. Berikut semarak pesta demokrasi dalam Kilas Balik Kalimantan Barat 2024. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia memilih kepala negara, anggota dewan, dan seluruh kepala daerah dalam satu tahun yang sama. Berbagai strategi kampanye untuk merebut hati rakyat pun ditempuh, termasuk menggait atensi anak muda, berbagai trik dan aplikasi avatar ala AI, hingga jorgan-jorgan jingle yang menyemarakan. Meskipun teknologi semakin canggih dan beragam, alat peraga kampanye tetap jadi metode yang diandalkan para calon. Momen pilkada kali ini menunjukkan hampir sebagian besar daerah memang menunjukkan petahana sebagai pemenang pilkada 2024 di Kalimantan Barat. Di antaranya Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sambas, Landak, dan Bengkayang karena melawan kota kosong. Mempawah, Melawi, Sekadau, dan Kapuas Hulu termasuk Kubu Raya yang diikuti mantan wakil bupatinya. Proses pilkada yang berjalan lancar menunjukkan kelas demokrasi masyarakat Kalimantan Barat semakin baik, meski dari sisi partisipasi ada penurunan. Era baru di tahun 2025, dengan kepala daerah baru terpilih, diharapkan membawa perubahan besar bagi Kalimantan Barat ke depannya. Rakyat harus menjadi oposisi yang cerdas, mengawal kedaulatan suara yang diberikan. Menjadi lebih baik adalah harapan semua orang. Introspeksi dan berkomitmen untuk perubahan di awal tahun harus diwujudkan, bukan hanya sekedar quotes. Selamat tinggal 2024 dan selamat datang 2025.